Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan. Semoga pagi hari yang diawali dengan sebuah kebaikan akan berbuah kebaikan-kebaikan berikutnya dalam kehidupan kita dunia dan kemudian tentu yang kita harapkan kelak di akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Pada perjumpaan yang lalu kita menyelesaikan bab yakni muraqabah. Maka kita lanjutkan pada bab berikutnya yaitu yakin dan tawakal. Ya, bab ketujuh yakni yakin dan tawakal. Baik, tentu saja apa-apa yang kita bicarakan kita ingin untuk memahami dengan lebih baik, maka setiap kata yang kita ucapkan, yang kita ingin uraikan mesti terlebih dahulu difahami definisinya. Ya. Imam An-Nawawi tentu ada maksud dan tujuan khusus dalam menentukan setiap judul dalam babnya. Dan demikian pula juga ulama-ulama yang lainnya. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya menetapkan banyak judul yang dari judul itu nanti ada banyak ulama lain yang membuat kitab baru, ya, atau menjelaskan bab tersebut dengan lebih panjang lebar karena kebanyakan dari bab-bab yang ditampilkan adalah rangkuman saja sehingga bisa diuraikan lebih panjang. Baik, al-yaqin ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Yakin teh naon, yakin ya yakin. Sudah paham kita. Tetapi apabila diperpanjang sedikit, maka yakin bermakna hilangnya keraguan-raguan yang mendatangkan kepastian yang menenteramkan. Jadi kalau sudah yakin, maka menjadi pasti apa yang akan kita lakukan berikutnya dan hati pun tenteram di dalam melakukannya. Ya. Dalam hal lain, yakin juga bermakna ilmu. Ya, ilmu, kemudian hak atau al-haq atau iman, ya, dan juga berarti maut atau kematian. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya hatta ya'tiyakal yakin, ya, sampai datang al-yakin, maksudnya kematian. Tapi di dalam surah At-Takatsur ada kalimat ilmul yakin dan ainal yakin. Tsumma la tarawunnaha alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya. Ilmul yakin adalah keyakinan yang umum, yang tentu sebuah keyakinan ini akan benar-benar kita anggap sebagai sesuatu yang yakin kalau ada dasarnya. Maka di antara dasar keyakinan adalah ilmu. Maka ketika kita sudah berilmu nih dengan Islam kita, tetapi hati tidak terus tambah yakin, maka bisa jadi ilmunya yang salah atau pemahaman yang tercampur dengan syubhat sehingga keyakinan tidak muncul. Nah, keyakinan yang kita dapatkan dengan ilmu inilah yang digunakan sebagai modal agar kita benar-benar
yakin terhadap satu hal yang sangat sulit, yang tidak nampak, ya, yaitu tentang alam akhirat yang belum nampak. Kalau belum nampak mah, yang biasa kita terima tanggal 1, bagi sebagian kita mah yakin, apa namanya? Ya, karena biasa ada. Tetapi tentang akhirat ini, kiamat, surga, neraka, suatu hal yang kemungkinan masih sangat jauh, maka akan terjadi sulit untuk meyakini. Atau kadang naik, kadang turun keyakinan itu. Maka iman pun begitu. Nah, maka dalam ayat lanjutan dari surah At-Takasur tadi, nanti akan diperlihatkan latarawun, ya, di situ ada ainal yakin, summa latus aluna, latarawun al jahim, summa latarawunaha ainal yakin, summa latarawunaha ainal yakin. Kelak kalian akan melihat neraka itu, al jahim itu, dengan mata kepala sendiri, ainal yakin. Kalau sudah ainal yakin mah baru yakin, hakul yakin. Ya. Jadi makanya di antara ilmu adalah apa yang dilihat dengan mata. Ya, kalau belajar itu maka minimal ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mendengar, ya, lebih kuat lagi mendengar dan melihat. Jadi kalau saya sampaikan ini ayat Quran, kalau hanya didengar saja kurang mantap, tapi kalau dilihat ayatnya tambah mantap. Itu bagaimana cara kita meningkatkan atau membuat keyakinan. Adapun tawakal juga sudah menjadi bahasa Indonesia, tawakal, ya. Dalam bahasa Arab double K, tawakkal, ya. At-tawakkalu, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala atau Syekh Utsaimin berkata, at-tawakkulu ma huwa qalal ulama tawakkulu sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri ma'as thiqati billahi azza wa jalla. Ya. Sebagian ulama mengatakan tawakal adalah benar-benar bersandar, ditambah keyakinan kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Ya. Dua hal dalam kehidupan kita yang selalu beriringan adalah kita ingin kebaikan pada diri kita dan tidak ingin keburukan datang kepada kita. Maka itu semua kita lakukan dengan bersandar kepada Allah. Ya. Baik, ulama lain mengatakan wa ba'duhum qala at-tawakkulu tafwidul amri ila Allah tafridon mutlaqon. Ya, sebagian lain berkata tawakal adalah menyerahkan semua urusan dari A sampai Z, semuanya pokoknya mah kepada Allah. Ya. Baik, itu yang disampaikan oleh Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Saya sederhanakan tawakal bahasa Sundana ngawakilkeun. Nah, secara bahasa begitu. Tapi tidak kepada orang, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapa kita akan sangat yakin ketika tawakal, ketika ngawakilkeun, maka kepada yang sangat dipercaya. Ya, contohnya ketika handphone kita tertinggal di masjid ini. Kita ingat, tiba-tiba kita tahu teleponnya Pak Riki. Ya. Kita telepon Pak Riki, punten handphone abdi kakantun aya teh didinya. Kata Pak Riki, oh iya ada. Oh, tenang. Kenapa? Kita percaya kepada Pak Riki sebagai pengurus DKM di sini. Apalagi kita kenal beliau adalah orang yang baik dan jujur. Maka tenang hati, dan itulah tawakal. Dalam keadaan bahasa yang lebih kita rendahkan sesama kita. Dalam bahasa kitanya tadi ngawakilkeun. Tos lah urusan eta mah ku parikeun handphone orang salamat insyaallah. Nah, tetapi kepada Allah tentu tidak seperti itu, ya.
Lebih-lebih lagi karena Allah adalah zat yang maha agung, yang maha hebat, yang maha bisa mengurus segala sesuatu. Baik, itu makna yakin dan tawakal secara ringkas. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan beberapa ayat Al-Quran sebagaimana biasa sebelum masuk pada hadis-hadis, maka terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran. Baik, untuk pemanasan kita baca ayat-ayat ini. Baik, ini Al-Quran, maka kita cara membacanya juga seperti cara membaca Al-Quran. Setelah saya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Walamma ra'al المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Baik. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, dan ketika orang-orang yang beriman melihat al-ahzab, ini pasukan sekutu. Ya, kalau ini peperangan ya, ini bab peperangan yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, ada peperangan besar di awal-awal Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang pertama perang Badar ya, yang besarnya, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Ya. 3 perang itu kalau para hadirin bapak-bapak ibu-ibu membacanya dalam kitab sejarah itu dahsyat. Kita akan terlarut ya. Yang penulisannya mendalam, yang bahasa Indonesia itu ada buku judulnya Kisah 60 Sahabat Nabi, ya. Itu terkenal bukunya, dan salah satunya nanti ada pengisahan tentang sahabat Salman Al-Farisi, ya, karena beliaulah yang membuat ide membuat Khandaq atau parit ya di dalam menghadapi pasukan sekutu. Pasukan sekutu ini siapa saja? Musyrikin Quraisy, kemudian Yahudi, terus orang-orang munafik. Ini bergabung untuk menyerang kota Madinah, dan betul-betul menegangkan kisahnya. Baik, kita tidak ceritakan itu. Disinilah dibuktikan tawakal kepada Allah oleh orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan yang sedemikian rupa, justru mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa tasliman. Maka keadaan seperti itu justru menambah iman dan Islam mereka, pasukan kaum muslimin. Surah Al-Ahzab ayat 30, ayat 22. Maksudnya adalah sesuatu yang kita kenali sebagai sesuatu yang meyakinkan, maka tatkala
hal itu nampak akan merugikan diri kita, akan mengalahkan diri kita, janji Rasulnya apa? Menang, ya sudah. Yakin, percaya. Urusan jumlah yang lebih sedikit, urusan kekuatan yang mungkin lebih kecil, disinilah proses tawakal. Diserahkan kepada Allah. Biar Allah yang menyelesaikan sisanya, adapun manusia berusaha sekemampuan. Akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, baik, setelah saya, supaya tidak ngantuk. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Silakan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana fakhsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan konteks peperangan yang sama, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya ikut dalam barisan berperang, mengatakan, ya, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukannya, ya, untuk menyerang. Fakhsyauhum, karena itu takutlah pada mereka. Sebagian orang begitu. Ini sudah ada pasukan besar nih, takutlah kepada mereka. Ya, atau orang-orang lawannya memberi peringatan. Ya, tetapi yang terjadi fazadahum imanan, justru menambah iman, dan kemudian dijawab karena memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah, cukup katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini juga pedoman bagi kita apabila kita menghadapi satu hal yang berat, sekiranya tangan kita yang kecil, daya kita yang lemah tidak akan mampu menyelesaikannya, maka tawakal. Urang wakilkan ke Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalau sendirian hasbiyallah. Itu cuma urusan ini, urusan nahwu ya. Kalau na ini kepada kami, hasbiyallah saya sendiri. Ya. Tapi intinya ada dasar dari ayat Al-Quran. Lanjutannya setelah saya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum. Monggo. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Fadlil azim. Baik. Ini tulisan Al-Quran tapi dalam pengetikan-pengetikan yang ada di media-media biasanya tidak lengkap tanda-tandanya. Maka yang membuat kita bisa membaca benar itu ilmu tajwid. Ini tadi binikmatin, depannya mim jadi idgham bi gunnah. Maka baca binikmatim. Nah, kemudian
Su'un ini matobi'i depannya hamzah, maka kalau di Quran ada tanda alis. Kalaupun tidak ada tetap dipanjangkan su'un. Tanwin dhamma menghadapi waw juga idgham biruna su'uwa meskipun tidak ada tanda tasydid. Itu fungsi ilmu tajwid yang kita pelajari pada hari Sabtu ya. Nanti kalau lihat tulisan seperti ini kok Al-Qur'an tetap dibaca dengan tajwid. Ya, kalau bukan Al-Quran kayak hadis nanti ya tidak pakai. Ya. Tidak tahu tajwid tidak apa-apa. Baik, maka setelah melakukan perkara yang tadi, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia besar, maksudnya menang. Lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah Ali Imran yang tadi dan yang ini 173, 174. Baik, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang telah bertawakal dan menang. Ya. Berikutnya beberapa jaminan dari Allah tentang orang yang bertawakal. Ya, akan mendapatkan apa orang yang tawakal itu, atau seperti apa perintah tawakal. Baik, setelah saya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini yamut ya, yamut mangga. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah Al-Hayy yang maha hidup, tentu sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak perlu anti mengatakan kalimat-kalimat yang Allah sendiri sebut tentang dirinya. Allah melihat, Allah mendengar, ya seperti itulah. Ya. Tapi tentu disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti kalau ada sifat Allah, wajah Allah, tangan Allah, ya sudah seperti itu adanya, sesuai dengan keagungan Allah. Itu bab asma wa sifat ya. Dan dialah Allah Al-Hayy yang maha hidup yang tidak mungkin mati. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak tidur bahkan tidak ngantuk. Itulah kehidupan yang sejati. Adapun kita hidup tapi kadang seperti mati karena kita akan tidur ya. Allah tidak seperti itu. Kemudian Allah dalam ayat lain dalam surah Ar-Rahman ya, setiap hari dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam keadaan sibuk. Jangan bayangkan sibuk seperti kita. Urusannya banyak mengurus makhluknya. Maka kepada yang seperti itulah kita bertawakal. Kita menyerahkan urusan-urusan kita. Baik, setelah saya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Monggo. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang beriman bertawakal. Inilah tauhid yang sejati. Semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang Islam jangan tersinggung kalau disebut ada unsur kesyirikan tatkala punya benda-benda yang biasa dijadikan sebagai tempat bertawakal atau alat bertawakal. Ya. Kenapa Kang balik deui tos angkat teh euih deui cincin ketinggalan. dia takut cincinnya ketinggalan karena dia yakin kalau dengan cincin itu dia kuat,
dia bisa selamat, maka dia sudah menaruh tawakalnya kepada cincinnya. Meskipun kalau ditanya memang cincin bisa apa? Iya, saya yakin kepada Allah, tapi cincin itu perantaranya, ya, dan seterusnya. Ya, jimat-jimat ya. Baik. Kemudian juga masih takut kepada hari-hari. Ya. Pokoknya mah dinten Salasa abi mau tetiasa kemana-mana. Paur cenah mah. Ya. Dinten Salasa mah, ya. Paur orang mah dari dulu gitu katanya. Kalau hari Selasa takut ada apa-apa. Apes ya hari sia. Ini namanya orang yang tidak bertawakal lurus tegak kepada Allah. Tidak boleh. Kita hanyalah boleh bertawakal kepada Allah. Tapi kalau benda-benda yang ada hakikatnya benar membantu kita ya boleh. Ya. Kenaon teu angkat mobilna mogok ya pantas. Itu aya kendaraan ya dan seterusnya. Nggak bisa kita misalkan ya saya tawakal kepada Allah, saya mau kondangan ke Surabaya jalan kaki misalnya. Ya nggak bisa ya. Kita harus ada hal lain yang membantu kita. Nah, tawakal adalah keyakinan bahwa Allah yang menolong atau menyelamatkan diri kita. Baik. Berikutnya. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Mangga. Maka apabila azamta, engkau telah berazam, ya, ini namanya fi'il madhi, ya, telah bercita-cita, telah berkeinginan, telah membuat planning, itu namanya azam, keinginan yang kuat, ya. Tapi jangan disundakeun nanti jadi ajam, azam. Ya. Boleh dipakai sehari-hari. Saya berazam. Bukan azam tapi ain ya. Azam. Kalau sudah punya tekad yang bulat maka serahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Taib. Maka wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Monggo. Yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Hanya ini kadang-kadang tidak terlihat, tidak nampak. Ya. Atau sesungguhnya tawakal kita yang kurang. Maka kalau benar-benar kita bertawakal kepada Allah, mestinya percaya bahwa Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kecukupan pada apa yang kita perlukan. Makanya bab ini benar-benar tadi dikaitkan dengan keyakinan. Dan apapun Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, keyakinan sangat dominan perannya. Kenapa? Kalau kita pergi ke dukun, ya, kemudian percaya kepadanya, maka dosa cukup menjadi dosa besar. Karena ketika kita berhadapan dengan mbah dukun, ya, satu hal yang ingin ditanamkan kepada kita, Anda yakin apa tidak? Ya. Dan semua proses ilmu kanuragan, kalau tidak yakin, jangan. Nggak akan jadi. Itu makanya dalam ilmu-ilmu gaib yang begitu kebanyakan ada unsur kesyirikan. Kenapa? Belum keyakinan kita kepada Allah sudah dipangkas, sudah dipotong. Hatta nanti seluruhnya atau sebagian. Termasuk pada tadi jimat-jimat tadi. Karena keyakinan kita kepada Allah akan dikurangi atau hilang sama sekali. Ya. Makanya kalau ada murid yang belajar ilmu kanuragan, yang jadi yang paling yakin, ya, itu rumus. Ya. Maka saya dulu, karena saya pernah gitu ya, kita dulu belajar ilmu pukulan jarak jauh, Pak. Jadi atau mukul orang yang dipukul nggak kena dan kita terpental. Ya saya kan orangnya nggak bisa emosi, Pak.
Susah gitu marah gitu. Jadi kalau berhadapan dengan orang seperti itu jangan marah. Kalau kita marah ke orang itu, dia dipukul sekuat apapun kita terpental. Itu rumusnya. Nah, saya nggak bisa cengengesan, weh. Ya orang lain mukul gurunya, dia terpental, gulitik. Dan saya mantu gitu. Kalau saya beneran mukul kena tuh orang itu marah nanti sama saya. Saya sengaja gitu diplengoskan pukulan teh. Karena yakin gitu. Ya nggak bisa orang teman-teman ada yang bisa sampai belajar ilmu itu ya. Saya nggak bisa karena yakin gitu. Nah ini benar gitu. Dan kita orangnya banyak humor jadi nggak bisa serius ya. Atau kurang serius dalam bab itu. Sehingga ya, alhamdulillah terselamatkan saya tidak sampai mempelajari itu. Jadi begini Pak, orang-orang kampung itu ketika dia akan ke kota itu sebagian bebekelan heula. Jadi antara bekelnya kayak gitu-gitu. Ya. Dan ini naasnya lagi justru terjadi di pesantren-pesantren. Jadi bapak-bapak kalau pesantren ke sana, ke Jampang, ke Cianjur, Pakidulan itu pulang jadi jawara. Ya, ilmu agamanya sedikit, anuraganya tinggi, tungduna jadi jeger di terminal. Jadi jeger-jeger di terminal banyak pesantren tadi Pak. Tanya aja deh. Tapi ya itu yang didapat ilmu kanuragan. Nah, maksudnya adalah bahwa proses bertawakal kepada Allah adalah melibatkan keyakinan. Maka bertawakal kepada selain Allah nanti hukumnya syirik. Sebagian besar, sebagian kecil. Karena mengurangi atau menghilangkan sama sekali keyakinan kepada Allah. Maka doa kita kalau bepergian bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dengan namamu ya Allah, ya, tawakkaltu aku bertawakal. Ya. Baik. Masih ada? Oh ya, satu lagi kita selesaikan. Hadisnya pekan depan saja. Kita selesaikan membaca ayat ini. Setelah saya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Monggo. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman adalah ya. Pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, gemetarlah hatinya. Ini sulit Pak. Kalau benar-benar yang dimaksud gemetar, ngadek-dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngibrik gitu ya. Ini sulit kalau begitu terjemahannya. Ya. Tapi minimal ada sinyal yang tersambung. Ya. Kalau bisa penuh tuh sinyal nate. Ya. Tidak sepotong dua potong ya. Karena terhalang dan lainnya atau kuota yang hampir habis ya. Sehingga setelahnya akan terjadi respon. Minimal kalau itu azan kita akan mendatanginya. Ya. Minimal kalau sedang berbuat kesalahan ada saja tersebut asma Allah, kita terhalang atau tertahan untuk tidak melakukan dosa tersebut. Baik. Jadi ada kaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya,
Maksudnya ayat-ayat Al-Quran zadathum imanan, bertambah imannya. Ya. Tentu maksudnya kalau ayat-ayat yang dibaca difahami maknanya. Ini perlunya kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi PR kita tuh banyak. Kalau yang belum terlampaui, baca belum misalkan. Ya. Menerjemahkan secara global belum. Itu perlu dilakukan. Ya. Nah, minimal kalau ngaji mah tibang innalladzina amanu wa pasti apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu sudah mudah atau sudah tahu terjemahannya. Sehingga ketika ayat-ayat dibaca oleh imam, minimal bagian-bagian tertentu dia akan kena hatinya, tersentuh, ya. Itu yang diinginkan, ya. Tetapi apakah penambahannya dibaca naik, tidak. Iman naik dan turun. Ya, minimal ada lah penambahan-penambahan dari keimanan ketika ada ayat-ayat Allah yang dibacakan, ya. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhannya yatawakkalun, mereka bertawakal. Ini poinnya, bahwa ciri orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Anfal ya, saya lupa mencantumkan kalau dasar ayat 2. Baik para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan, kita hari ini membahas satu bab nomor 7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yakin dan tawakal. Yakin sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, tawakal adalah menyerahkan urusan, maksudnya untuk dibantu, untuk ditolong, untuk diperhatikan oleh Allah. Jadi bukan menyerahkan begitu saja, terserah Allah bagaimana. Kita berharap urusan kita selesai, baik hasilnya dengan pertolongan Allah. Dan itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dan kalau kita bertawakal dengan benar, sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kecukupan, kemudahan. Meskipun kadang nampak belum, karena baru sekali atau dua kali. Maka dalam urusan apapun, keberhasilan banyak kali, tidak bisa sekali. Disitulah fungsi tawakal. Kok belum berhasil? Berarti kemungkinan tawakalnya belum pol. Tambah lagi. Nah, inna ma'al usri yusra. Nanti berlaku kaidah-kaidah dalam ayat-ayat yang lain. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dalam bertawakal, dalam melakukan upaya-upaya demi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.